Pernah nggak sih kita kepikiran gimana caranya ilmuwan bisa nemuin kebenaran di tengah kompleksitas informasi yang ada? Gimana ya? Nah, bayangin aja, kebenaran ilmiah itu kayak petak umpet yang dimainin dengan aturan khusus, nggak bisa tuh langsung ketemu, tapi lewat proses yang teliti dan terstruktur. Di dalam ilmu pengetahuan, kebenaran bukan cuma didapat dengan cara mengandalkan pendapat semata loh, tetapi melalui serangkaian percobaan, penelitian, juga analisis yang hati-hati. Pada intinya, kebenaran ilmiah merupakan hasil dari proses penelitian terstruktur yang menguji hipotesis melalui observasi dan eksperimen, serta menciptakan pengetahuan yang dapat dipercaya dan terus berkembang. Jadi, yuk langsung aja kita pelajari macam-macam kebenaran ilmiah. Teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi merupakan teori yang memiliki pandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi atau berhubungan terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju kepada pernyataan tersebut. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar apabila ada kesesuaian di antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan sebuah kebenaran atau fakta. Berpikir korespondensi yaitu adalah berpikir mengenai terbuktinya sesuatu itu adalah relevan atau hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang lain. Korespondensi relevan dibuktikan dengan adanya kejadian yang sejalan atau berlawanan arah antara kenyataan dengan fakta yang sudah diharapkan. Contoh dari teori kebenaran korespondensi dalam lingkungan hidup masyarakat yaitu berupa pernyataan bahwa wanita adalah orang yang dapat mengandung dan melahirkan anak. Pernyataan tersebut benar karena faktanya memang wanita yang telah mengandung dan melahirkan anak. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu ada teori koherensi. Teori kebenaran koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan konferensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan suatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. Nah, teori ini juga berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diakui, diterima, dan dianggap sebagai benar. Nah, dengan demikian suatu putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian atau pembenaran oleh putusan-putusan lainnya yang terdahulu yang sudah diketahui, diterima, dan diakui kebenarannya. Nah, Bakhtiar sebagaimana dikutip dari Al-Khalib Wat-Holi memberikan standarisasi kepastian kebenaran dengan sekurang-kurangnya memiliki 4 pengertian, di mana suatu keyakinan tidak dapat diragukan kebenarannya sehingga disebut pengetahuan. Yang pertama yaitu pengertian yang bersifat psikologis, yang kedua pengertian yang bersifat logis, ketiga penyampaian kepastian dengan keyakinan yang tidak dapat dikoreksi, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pengertian akan kepastian yang digunakan dalam pembicaraan umum. Nah, selanjutnya kita akan membahas kebenaran pragmatisme. Secara etimologis, kata pragmatisme berasal dari kata Yunani, yaitu pragma, atau disebut dengan istilah pragmatikos, yang artinya tindakan atau aksi. Jadi, pragmatisme adalah pandangan filsafat yang menekankan bahwa kebenaran adalah manfaat dari sebuah tindakan atau perbuatan. Jadi, teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide
dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu teori tergantung kepada berfaedah tidaknya teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Selanjutnya, pragmatisme merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika Serikat akhir abad ke-19. Tokoh-tokohnya yaitu ada Charles Sanders dan juga William James. Kriteria pragmatisme juga dipergunakan oleh ilmuwan dalam menentukan kebenaran ilmiah dalam perspektif waktu. Secara historis, pernyataan ilmiah yang sekarang dianggap benar suatu waktu mungkin tidak lagi demikian. Hal inilah yang menjadi pembeda antara teori pragmatisme dengan teori-teori kebenaran yang lain, yaitu menegaskan karakter praktis dari kebenaran, pengetahuan, dan kapasitas kognitif manusia. Selanjutnya, ada teori struktural paradigmatik. Apa sih teori struktural paradigmatik? Teori struktural paradigmatik suatu teori dinyatakan benar jika teori itu berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan ada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Banyak ilmuwan dan sejarawan atau kelompok ilmiah tertentu ditentukan oleh pandangan tentang realitas yang telah diterima secara a priori oleh kelompok masyarakat. Lalu, apa sih yang dimaksud paradigma? Paradigma artinya nilai-nilai bersama yang bisa menjadi determinan penting dari perilaku kelompok dan melayani fungsi-fungsi esensial ilmu pengetahuan, serta pengujian suatu paradigma terjadi setelah adanya kegagalan dalam memecahkan masalah yang menimbulkan krisis. Dan bagaimana proses pengujian kebenaran struktur paradigma itu? Yang pertama, mengambil sampel paradigma untuk diadukan. Yang kedua, setelah teori baru yang memenangkan kompetisi akan diverifikasi. Selanjutnya, ada proses verifikasi falsifikasi memiliki kebenaran dan memungkinkan adanya penjelasan tentang kesesuaian atau ketidaksesuaian antara fakta dan teori. Lalu, paradigma yang dibarukan akan menjadi pedoman riset untuk memecahkan berbagai masalah secara tuntas. Selanjutnya ada kebenaran performatik. Teori ini berasal dari John Langshaw Austin. Teori performatik menjelaskan suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas. Jadi, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkapkan realitas, tetapi justru dengan pernyataan itu tercipta realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan tersebut. Teori ini disebut juga tindak bahasa, mengaitkan kebenaran satu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Teori ini dapat diimplementasikan secara positif. Contoh, saya doakan kamu lulus S1 cepat. Bagi sebagian orang, mereka akan termotivasi dengan hal itu sehingga akan melanjutkannya. Namun sebaliknya, teori ini dapat diimplementasikan secara buruk juga, di mana orang akan berpikir bahwa ucapan tersebut hanya basa-basi belaka, karena apa yang dinyatakan belum tentu sesuai dengan realitas.